Tiba-tiba terdengar suara dari arah pintu. Ribut sekali. Cameron Lin dan Miguel Lin berdiri di mulut pintu, menatap kedua orang itu dengan dingin. Tuan Cameron. Para bawahan Cameron Lin sangat gembira melihat kemunculan Cameron Lin. Tadi mereka merasa tertekan saat menghadapi kedua orang itu, kini karena Cameron Lin telah kembali, mereka tak perlu takut lagi. Miguel, Ratu dan beberapa tetua menatap sosok di sebelah Cameron Lin dengan ekspresi tak percaya. Mereka semua mengira Miguel Lin telah mati beberapa tahun lalu. Maaf membuatmu sedih beberapa tahun ini. Desah Miguel Lin sambil menatap Ratu. Tak apa, yang penting kau sudah kembali. Kata Ratu dengan ekspresi penuh kebahagiaan. Diam, bentak pemuda itu, apakah aku datang kemari hanya untuk melihat kalian bernostalgia? Kaukah Cameron Lin? Baguslah kau sudah pulang, cepat singkirkan orang-orang tak penting ini dari Gunung Langya sebelum kakakku tiba. Siapa kau? Cameron Lin mengerutkan kening. Tadi saat melihat pasukan Gunung Langya telah diporak-porandakan, Cameron Lin dan Miguel Lin segera bergegas pulang, tak mengetahui identitas kedua orang itu, tapi dari nada bicaranya, mereka pasti tak bermaksud baik, seingatnya, tak ada kedua sosok ini di alam rahasia Kunlun. Pemuda di hadapannya berusia 2 tahun lebih muda darinya, telah mencapai tingkat puncak dewa. Kemampuannya tak kalah dari para himpunan rahasia di alam rahasia Kunlun. Pria tua di sebelahnya bahkan lebih kuat lagi, ia telah mencapai tingkat puncak dewa dan sedikit lagi akan mencapai alam dewa, hampir sama dengan tingkatan yang baru saja dicapai pemabuk. Tapi tak peduli sehebat apapun, mana mungkin Cameron Lin akan takut pada mereka. Jangankan tingkat puncak dewa, bahkan menghadapi praktisi alam dewa saja ia tak takut. Jika bukan karena belum mengetahui identitas kedua orang itu, sejak tadi ia pasti sudah akan menyerang. Tuan Cameron, ia mengaku sebagai keturunan Dragon Gate ribuan tahun lalu, kini ia ingin kembali mengambil alih Dragon Gate. Tapi bagi kami hanya Tuan Cameron lah penguasa Dragon Gate, jabatan penguasa Dragon Gate telah diturunkan secara turun-temurun selama ribuan tahun, penguasa Dragon Gate yang akan matilah yang berhak menunjuk penguasa Dragon Gate yang selanjutnya. Meskipun mereka adalah keturunan Dragon Gate, mereka tetap tak berhak mengambil alih kekuasaan. Kata Green Dragon dengan dingin. Cari mati. Mata pemuda itu berkilat, Cameron Lin, ku beri kau kesempatan terakhir, menyerah atau mati. Keluar. Kata Cameron Lin sambil menatap pemuda itu, tak terlalu mementingkan posisinya sebagai penguasa Dragon Gate, tapi sikap pemuda itulah yang membuatnya geram. Jika saja pemuda itu bukan keturunan Dragon Gate ribuan tahun lalu, sejak tadi ia pasti telah menyerangnya. Anak muda, jangan terlalu gegabah mengambil keputusan. Pria tua yang terus berdiri di sebelah pemuda itu berdeham dan berkata dengan suara parau. Sebagai pelayan penguasa Dragon Gate, pria tua itu terus mendampingi kakak pemuda itu, menunggu untuk ditugaskan. Saat muda, ia sering menyamar dan turun ke dunia. Baginya, dunia ini hanya seperti sebuah rawa berisi ikan-ikan kecil, takkan sanggup mengalahkan seekor naga. Yang bisa menandinginya hanyalah praktisi alam rahasia Kunlun. Meskipun reputasi Cameron Lin di dunia ini cukup tinggi, ia tetap meremehkannya. Meskipun kemampuan Cameron Lin cukup lumayan, mungkin hanya setara dengan pengikut tuannya. Jika bukan karena harta yang telah mereka simpan ribuan tahun lalu sudah hampir habis dan mereka mendengar Cameron Lin telah menemukan kitab suci yang telah lama hilang, mereka takkan mempedulikan dunia ini sama sekali. Tapi karena telah memutuskan untuk bereinkarnasi ke dunia ini, mereka harus menguasai seluruh seni bela diri di negara Long, hanya dengan cara itulah mereka bisa meningkatkan kemampuan mereka agar bisa melawan keluarga King dan keluarga Qiang di alam rahasia Kunlun. Akulah yang berhak membuat keputusan mengenai masalah Dragon Gate dan keluarga Lin. Cameron Lin melangkah maju, dan semua orang di Dragon Gate memberi jalan padanya. Cameron Lin menghampiri kedua orang itu dan berkata, pergi atau mati, kalian pilih. Kurang ajar. Pria tua itu menatap Cameron Lin dari atas ke bawah dan bisa merasakan tak ada apa-apa di dalam tubuh Cameron Lin, tak ada bedanya dengan manusia biasa, mengeluarkan ekspresi mencemooh.
Saat menatap Miguel Lin, barulah ia agak menghargainya, tapi juga hanya sedikit. Mana mungkin seorang manusia biasa bisa menandinginya. Kalian membanggakan manusia ini. Bahkan praktisi terkuat di Gunung Longhu saja menghormati Tuan Muda. Kami turun dari gunung untuk menguasai seluruh seni bela diri yang ada di negara Long. Kami hanyalah salah satunya, masih ada 8 lagi. Saat ini seluruh seni bela diri negara Long telah kami kuasai. Karena kalian keluarga Lin dan Dragon Gate tak bisa menghargai kesempatan dengan baik, tak ada gunanya kalian tetap hidup. Sebenarnya awalnya Tuan Muda hanya ingin kau menyerah Cameron Lin. Kata pria tua itu dengan ekspresi suram. Melihat Cameron Lin tak bergeming, dengan marah pria tua itu mengulurkan kedua tangan kurusnya ke arah Miguel Lin, lah mengira Cameron Lin bisa mendapatkan reputasi yang begitu tinggi berkat ahli bela diri di depannya ini. Jika orang itu telah terbunuh, keluarga Lin dan Dragon Gate takkan mampu menghadapi mereka. Terdengar suara nyaring saat cakarnya melintasi langit, satu cakar ini saja bahkan sanggup menghancurkan bukit kecil. Keluarga Lin dan rakyat Dragon Gate merasa cemas melihat kejadian ini. Meskipun Miguel Lin pernah menjadi praktisi terhebat di Dragon Gate, tapi akhir-akhir ini terus bermunculan praktisi hebat di tingkatan manusia dewa. Bisakah Miguel Lin menghadang serangan yang telah berhasil memporak-porandakan formasi penjaga gunung ini? Saat semua orang merasa panik, tiba-tiba terdengar peringatan ketusku bilang, pergi dari sini atau mati. Sepertinya kau memilih yang kedua. Saat mengatakannya untuk pertama kalinya tadi, nada Cameron Lin masih terdengar datar tapi kini suaranya menggelegar bagaikan guntur. Sebelum pria tua itu sempat bereaksi, Cameron Lin telah muncul di sebelahnya. Kal mati. Awalnya pria tua itu terkejut, tapi kemudian ekspresinya tampak berseri-seri karena cakarnya berhasil menangkap tubuh Cameron Lin. Kiang. Terdengar suara keras logam saling menghantam. Dan pria tua itu merasa seolah telah ditabrak oleh besi seberat 10.000 ton, tangannya hampir patah karena hantaman itu. Oh tidak, pria tua itu terkejut dan bergegas mundur. Tapi terlambat, Cameron Lin mengulurkan tangan kanannya dan menjentikannya. Boom! Cameron Lin mengarahkannya ke dada pria tua itu, dan suatu energi yang kuat berhembus keluar. Pria tua itu terpental. Ketujuh cakarnya diserang oleh jari Cameron Lin, darahnya mengucur keluar dengan deras, tubuhnya bergetar. Ia menggelepar di lantai selama beberapa saat, lalu diam tak bergeming. Paman Zen. Seru pemuda itu, ia tak menyangka Cameron Lin berani membunuh Paman Zen, tidakkah ia takut akan pembalasan dendam dari mereka? Keparat, sadarkah kau apa yang telah kau perbuat? Kau telah memprovokasi kami, nenek moyang kami. Kau akan menimbulkan bencana bagi keluarga Lin dan orang-orang ini. Kata pemuda itu sambil menggertakkan gigi, nenek moyangku memiliki hubungan dekat dengan para praktisi Gunung Longhu, mereka takkan membela kalian, tunggulah saat kematian kalian. Dua, punya hak apa kau untuk mengancamku? Praktisi tingkat dewa saja tak berhak mengancamku, apalagi kau. Jawab Cameron Lin dengan santai. Perkataannya membuat semua orang yang berada di sana terdiam. Green Dragon dan yang lain menatap Cameron Lin dengan ekspresi tak percaya. Mereka telah menonton pertarungan Cameron Lin di Nanyang. Kemampuan Tuan Cameron memang cukup hebat, tapi ia belum bisa menandingi praktisi tingkat dewa. Apakah Cameron Lin telah menembus tingkatan itu hanya dalam waktu 6 bulan? Gila. Pemuda itu menggelengkan kepala dan menatap Cameron Lin dengan ekspresi tak percaya. Hari ini aku takkan membunuhmu, tarik kembali ucapanmu dan beritahu orang-orang di belakangmu, jika kalian berani mengusik kami lagi, aku akan menghancurkan kalian semua. Kata Cameron Lin. Baik, pemuda itu mengangkat mayat pria tua itu dan bergegas menuruni gunung, takut Cameron Lin akan berubah pikiran. Lalu Cameron Lin tinggal di Gunung Langya, tak lagi mengurus masalah keluarga Lin ataupun Dragon Gate, ia sudah sangat lama tak bertemu Cluzang. Banyak hal yang harus diceritakannya padanya. Cameron Lin menghabiskan waktu bersama keluarganya, terutama dengan Cluzang. Cameron Lin merasa bersalah telah lama meninggalkannya.
Sejak tingkat kultivasinya meningkat muncul sangat banyak masalah, ia jadi jarang menemani Cluzang. Keluarga Lin menyembunyikan rapat-rapat tentang kembalinya Cameron Lin dan Miguel Lin. Karena selama ini semua rakyat negara Long menganggap Miguel Lin telah mati bertahun-tahun lalu. Jika mereka tahu bahwa rupanya Miguel Lin belum mati, bahkan telah mencapai tingkatan dewa, sehingga keluarga Lin memiliki 2 orang praktisi tingkat dewa, mereka tak akan tinggal diam. Selama tinggal di rumah, Cameron Lin juga membagikan berbagai buah ajaib dari hutan sihir pada keluarganya. Saat pemabuk bermeditasi selama 10 hari, ia dan Miguel Lin tak tinggal diam. Mereka mengumpulkan berbagai buah ajaib di sekitar situ. Jika bukan karena rasa khawatir karena hutan sihir berada di barat, Cameron Lin pasti telah mengeksplorasi ke segala penjuru. Karena informasi yang dimiliki keluarga Lin dan Dragon Gate saat ini masih terlalu sedikit. Seminggu berlalu. Tiba-tiba, dengan panik Green Dragon datang melapor Tuan Cameron. Orang-orang itu mulai beraksi. Akhir-akhir ini mereka menyebut diri mereka sendiri penguasa Dragon Gate dan mengajak keluarga-keluarga besar dan para master bela diri di negara Long untuk bersekutu melawan tahta suci di barat. Waktu yang ditentukan adalah 3 hari lagi, di kota Di. Mereka mengundang banyak praktisi untuk datang. Dengar-dengar tahta suci akan mengirim orang untuk datang, tapi Gunung Longhu menolak. Ambisi mereka terlalu besar. Tuan Qian dan yang lainnya merasa kesal. Begitu mereka bersekutu, pemimpin persekutuan itu akan memiliki kekuasaan yang sangat besar. Para keluarga besar itu akan mematuhinya dan menunggu perintahnya, dan dalam keluarga-keluarga itu juga terdapat banyak praktisi tingkat tinggi. Siapa yang akan sanggup melawan mereka? Dan jika orang-orang itulah yang menjabat sebagai pemimpin, keluarga Lin dan Dragon Gate mau tak mau harus tunduk pada mereka. Semua menatap Cameron Lin, hanya Cameron Lin lah yang bisa membuat keputusan atas hal ini. Jika Miguel Lin yang membuat keputusan, mungkin beberapa bawahan Cameron Lin takkan menyetujuinya. Tapi jika Cameron Lin yang membuat keputusan, semua pasti akan mematuhinya. Cameron Lin memikirkannya dengan seksama sambil memakan anggur yang dikupaskan bawahannya, lalu mendongak dan berkata, "Sudah lama aku tak bertarung, sudah waktunya melemaskan tulang dan ototku, kalian tetaplah tinggal di Gunung Langya dan berlatih, Tuan Qian dan Yason Xie, ikut aku." Lalu Cameron Lin menoleh menatap Miguel Lin, "Kakek buyut, kuserahkan urusan di rumah padamu." "Baik," Miguel Lin mengangguk. Saat ini Miguel Lin telah mencapai tahap dewa tingkat menengah. Ditambah dengan kekuatan formasi God Gong, takkan ada yang sanggup menyerang Gunung Langya. Akhir-akhir ini, orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Dragon Gate itu sangat aktif melobi para master bela diri di negara Long. Tapi semua master bela diri itu tahu Cameron Lin lah penguasa resmi Dragon Gate saat ini, dan kehebatan Cameron Lin juga telah terpatri erat dalam benak mereka. Meskipun para keturunan Dragon Gate itu telah menunjukkan kehebatan mereka, para master bela diri itu tak yakin mereka akan sanggup mengalahkan Cameron Lin. Hanya sedikit orang yang mengetahui ada beberapa praktisi kuat di antara keturunan Dragon Gate itu. Jika Gunung Longhu tak membantu, sepertinya Cameron Lin juga takkan sanggup menghadapi mereka. Pemimpin ortodoks Dragon Gate Tuan Abil hendak menyelenggarakan pesta di kota Di untuk mengumpulkan para praktisi dan membahas pembentukan persekutuan itu. Begitu tersebar, berita ini langsung mengejutkan banyak orang. Saat ini di barat telah muncul tahta suci dan yoga Tianzu, hanya Dragon Gate dan Gunung Longhu lah yang tak pernah muncul, selain saat pertarungan di Nanyang. Saat persekutuan ini telah terbentuk dan pemimpin ortodoks Dragon Gate dan Cameron Lin bersatu, sisi baiknya, negara Long takkan kalah kuat dari tahta suci. Dilihat dari sikapnya, sepertinya Abil ingin menjadi pemimpin persekutuan. Jika ia ingin menjadi pemimpin ini tergantung apakah Cameron Lin menyetujuinya atau tidak. Tapi di belakang Abil ada banyak praktisi hebat dan kali ini Gunung Longhu memutuskan tak ikut campur dalam hal ini. Tanpa bantuan Gunung Longhu, mana mungkin Cameron Lin bisa mengalahkan mereka. Media online negara Long bergejolak, semua orang membicarakannya, beberapa stasiun TV dan radio juga mempublikasikan banyak opini. Kota Di.
Cameron Lin duduk di lantai teratas Zhongtian Building, Emerson Ning dan Hendrik Tang berdiri di sisinya. Cameron Lin duduk di dekat jendela besar sambil menikmati pemandangan malam kota di. Pesta itu akan diselenggarakan besok. Ia ingin tahu siapakah yang akan muncul di sana besok. Tuan Cameron, apa yang harus kami lakukan untuk pesta besok? Tanya Emerson Ning. Saat ini raut wajah Emerson Ning tak lagi seperti anak ingusan seperti dulu. Kini ia tampak sangat berwibawa, kemampuannya juga telah meningkat pesat. Ia juga tahu orang yang mengadakan pesta ini hendak melawan Cameron Lin, maka ekspresinya tampak garang. Sementara Hendrik Tang saat ini tampak jauh lebih tenang, tak lagi gegabah seperti dulu. Meskipun kultivasinya baru mencapai tingkat tertinggi peringkat langit bumi manusia, tapi berkat bantuan Cameron Lin, kekuatannya sangat stabil dan pondasinya sangat kuat. Tak perlu melakukan apapun, biarkan waktu yang membuat para master bela diri negara Long mengerti.